Halo Sobat ATR BPN, kembali lagi dengan saya, Heninda Elsa Sabiela, peserta Latsar gelombang 4, golongan 2, angkatan 14. Video hari ini, kita akan membahas mengenai manajemen ASN, pelayanan publik, whole of government. Nah, tanpa berpanjang-panjang lagi, yuk langsung kita bahas materinya. Manajemen ASN. Pengertian pegawai ASN. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, apa sih pentingnya kedudukan ASN? Kedudukan ASN yang sempurna dapat menciptakan birokrasi yang profesional. Dalam UU ASN, pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Ancaman bagi kedudukan ASN. Tersebarnya kedudukan ASN di pusat, daerah, dan luar negeri sering memunculkan isu yang menyebabkan perkembangan birokrasi menjadi stagnan. Fungsi pegawai ASN adalah 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Pelayan publik, 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Sedangkan tugas pegawai ASN adalah 1. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 3. Mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak PNS adalah memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan hak PPPK adalah memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kewajiban ASN. Perbedaan PNS dan PPPK. Kode etik dan kode perilaku ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Dalam sistem merit, berbagai keputusan dalam manajemen SDM seperti proses penggajian, promosi, mutasi, pengembangan kompetensi, dan lain-lain didasari pada 1. Kualifikasi, 2. Kompetensi, 3. Kinerja. Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan yang terkandung dalam manajemen PNS dan manajemen PPPK. Gambaran mengenai pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, perlindungan. Manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Pengelolaan jabatan pimpinan tinggi. JPT dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu JPT Utama, JPT Madya, dan JPT Pratama.
pengawasan dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi. Organisasi. Sistem informasi ASN. Penyelesaian sengketa. Nah, setelah kita selesai membahas tentang manajemen ASN, selanjutnya kita akan membahas tentang pelayanan publik. Pengertian pelayanan publik berdasarkan lembaga administrasi negara dan departemen dalam negeri. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditunjukkan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Jenis barang dan jasa. Barang atau jasa publik. Pergeseran klasifikasi barang atau jasa. Perkembangan perubahan paradigma pelayanan dari Old Public Administration (OPA) kemudian berubah menjadi New Public Management (NPM) dan seterusnya menjadi New Public Service. Prinsip-prinsip pelayanan publik. Pola pikir ASN sebagai pelayanan publik. Problem yang menjerat birokrasi tersebut sebagai patologi birokrasi. Permasalahan pada pelayanan publik dan prinsip-prinsip pelayanan prima. 7P sikap pelayanan. Passionate, progressive, proactive, prompt, patience, proportional, and functional. Etiket dan etika. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Sedangkan etiket berasal dari bahasa Prancis etiquette, yang berarti aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Tujuan etiket. Dasar-dasar etiket: politeness, respectful, attentive, cooperative, tolerance, informality, and self-control. Manfaat etiket. Praktik etiket pelayanan, etiket dalam menyampaikan salam dan tegur sapa. Etiket bersalaman atau berjabat tangan. Etiket bertamu dan menerima tamu. Etiket bertelepon. Etiket menangani keluhan pelanggan. Whole of government. Konsep whole of government. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagency, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Pendekatan WOG di beberapa negara ini dipandang sebagai bagian dari respon terhadap ilusi paradigma New Public Management atau disingkat NPM yang banyak menekankan aspek efisiensi dan cenderung mendorong ego sektoral dibandingkan perspektif integrasi sektor. Pendekatan WOG ini sudah dikenal dan lama berkembang terutama di negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Asas umum penyelenggaraan negara. Asas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Dasar kebijakan pelayanan publik. Asas penyelenggaraan pelayanan. Manajemen pelayanan publik. Penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik serta pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu (UPTD).